Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ustazah harapkan kalian semuanya sehat-sehat selalu. Ananda yang soleh dan soleha, yang cerdas dan hebat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pelajaran hari ini ya Ananda. Ananda, selamat jumpa kembali pada pelajaran Sirah pagi ini. Ananda, pada minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang Nabi Musa, yaitu lahirnya Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menghadapi para si tukang sihir. Kali ini kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Musa membelah lautan yang terdapat dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 63 di buku Sirah Kisah Nabi pada halaman 56 sampai dengan 57. Ananda, ya. Nabi Musa adalah merupakan salah satu utusan Allah, ya Subhanahu wa ta'ala, yang hidup di Mesir pada zaman kejayaan Raja Fir'aun. Nabi Musa merupakan salah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel, ya, yang kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat yang berisi 10 firman Allah. Nah, kisah Nabi Musa dan perjalanan dakwanya telah banyak sekali dijelaskan Ananda di dalam Al-Quran. Sama halnya seperti nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa juga memiliki mukjizat, ya. Di antaranya yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan kemudian dapat membelah lautan merah dalam melawan Fir'aun. Ananda, salah satu mukjizat dari Allah tadi yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan, sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikut Fir'aun dapat menghindari kejaran pasukan Raja Fir'aun dan para bala tentaranya. Nah, Ananda, Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa dalam ketika dia dikejar oleh Raja Fir'aun dan para bala tentaranya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya, untuk mengetukkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga tiba-tiba Laut Merah itu, ya, berubah menjadi terbelah menjadi dua. Kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya yang setia melewati lautan yang terbelah, ya, menjadi dua dinding. Nah, dengan secara lancar, dengan izin Allah, Nabi Musa dan para pengikutnya selamat sehingga bisa sampai ke seberang Laut Merah. Dalam kejarannya, Raja Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mengejar Nabi Musa dan pengikutnya dengan semangat. Dengan izin Allah pula, kemudian di tengah-tengah laut itu Raja Fir'aun dan para bala tentaranya tiba-tiba
air laut merah itu kemudian menutup kembali, ya, sehingga bala tentara dan Raja Fir'aun, ya, tertimpa oleh air yang berkilo-kilo, ya, ribuan kilo beratnya, sehingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya tenggelam di tengah lautan. Nah, Ananda, dalam kisah ini, ya, Ananda bisa ngambil hikmahnya, ya, bahwa kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi raja yang zolim, yaitu Raja Fir'aun ini, menjadikan beliau termasuk nabi dan rasul, yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul, dan beliau juga termasuk yang diberi gelar ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari dua kata, yakni ulul dan azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Nah, Ananda, dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya serta contoh teladan dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Apa saja contoh teladan yang dapat kita ambil, ya Ananda? Yang pertama adalah Nabi Musa adalah orang yang pemberani, ya, berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun raja yang sangat kuat dan zalim pada waktu itu. Tetapi Nabi Musa tidak pernah gentar dan tidak pernah takut, karena Nabi Musa adalah yakin bahwa Allah pasti akan melindunginya. Yang kedua adalah Nabi Musa adalah orang yang jujur. Kemudian Nabi Musa, yang ketiga, Nabi Musa adalah orang yang tekun dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah Nabi Musa juga, ya, tidak pernah sombong. Walaupun dia punya banyak kelebihan, walaupun dia disayang sama Allah, tetapi dia tidak pernah sombong, tidak menyombongkan diri kepada umatnya. Dan Nabi Musa adalah nabi yang cerdas. Dan yang terakhir adalah ketujuh, Nabi Musa suka menolong dan membela kaum yang lemah. Demikian Ananda, cerita tentang Nabi Musa melawan Raja Fir'aun. Kesimpulannya, ya, karena Nabi Musa yakin dan percaya kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, maka Nabi Musa diberi gelar ulul azmi, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan Nabi Musa diberi kemudahan oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, dalam melawan Raja Fir'aun yang zalim. Demikianlah Ananda, sekian dulu, sampai jumpa kembali pada cerita nabi-nabi berikutnya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.